Hai, aku Astrid. Dan minggu lalu aku baru di WhatsApp sama temen aku karena dia minta diajarin caranya pakai spreadsheet. Ya udah, aku ajarin. Ternyata dia tuh mau belajar spreadsheet karena dia lagi ngelamar kerjaan dan spreadsheet adalah salah satu ketentuan wajib dari perusahaan yang dia lamar. Nah, aku jadi kepikiran nih, kayaknya aku mau share deh sama kalian. Gimana caranya pakai spreadsheet ini buat kalian para job seeker yang belum pernah pegang spreadsheet sama sekali. Yuk kita explore bareng. Sebelum kita mulai, jangan lupa cek timestamp karena kita udah nyediain timestamp. Kalau misalkan kalian mau skip langsung ke bagian yang kalian perlukan, itu bisa banget. Oke, lanjut. Jadi Google Spreadsheet ini biasa banget dipakai untuk segala sesuatu yang berhubungan sama data dan perhitungan. Misalnya kalian mau ngapain nih? Mau bikin anggaran bulanan, mau bikin jadwal, atau mau nyatat data penjualan, semuanya bisa banget pakai Google Spreadsheet. Keren kan? Ayo kita pelajarin bareng makanya. Oke, pertama, gimana caranya bikin dokumen spreadsheet? Gampang banget, buka browser, habis gitu di kolom URL kita klik spreadsheet.google.com, kita enter. Nah, nanti dia akan muncul layarnya kayak gini. Kita klik deh di pilihan buat bikin spreadsheet baru ini, ada template-template, bisa kita abaikan aja, kita klik yang tanda tambah. Nah, sekarang di sini udah dokumen spreadsheet baru kita. Selanjutnya kita akan bahas soal antarmuka Google Spreadsheet. Jadi kalau kalian pertama kali buka Google Spreadsheet, kalian akan notice di sini banyak kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini apa sih sebenarnya? Tiap kotak ini namanya sel. Nah, kalau kalian perhatiin di sini ada A, B, C itu ke bawah, terus ada baris nih yang ke samping. Jadi A, B, C ini namanya kolom. Biasa disimbolinnya sama huruf kayak gini. Nah, kalau yang 1, 2, 3 dan seterusnya ini namanya baris. Jadi tiap sel itu punya posisi dan posisinya bisa kalian lihat di sebelah kiri sini. Jadi kalau dia bilang B2 berarti kita lagi di sel di kolom B baris kedua gitu. Nah, sel ini bisa kita pilih satuan atau bisa kita pilih banyak sekaligus. Caranya dengan misalnya kalau kita kliknya di hurufnya, ini kita klik semua kolomnya. Kalau kita klik angkanya, kita klik semua barisnya. Nah, kalau misalkan kita mau pilih sel-sel tertentu aja, kita tinggal klik di mouse, klik kiri, terus kita masih sambil kita klik, kita geser aja mouse kita. Nah, ini kan kita ngeblok banyak sel kan. Ini namanya range. Range dari berapa ke berapa bisa kelihatan di sini A1 sampai F10. Gitu. Terus juga di sini ada menu bar yang ada menu-menunya nih, file, edit dan sebagainya. Terus kalau yang ada icon-icon ini namanya toolbar. Oke? Nah, hal pertama yang mau kita lakukan adalah kita mau ganti nama dokumen spreadsheet kita. Caranya gampang, di sini kita lihat ada namanya untitled. Ini kita klik aja kalau mau rename, terus kita ganti namanya. Misalnya spreadsheet pertama. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe YouTube Generation Girl dan aktifkan notifikasinya ya. Lanjut ke cara input data. Gimana sih caranya kita mau nambahin data di spreadsheet? Jadi kita bisa klik aja di sel yang kita mau tambahin datanya. Misalnya kita mau tambahin di A1 nih, aku mau bikin tabel. Ada nomor sama nama gitu. Jadi kita bisa langsung aja klik di selnya, lalu ketik data yang mau kita masukin. Gitu. Nah, misalnya nomornya nih mau ku isi nih sampai bawah 1, 2, 3 dan seterusnya. Tips, kita nggak usah sebenarnya nulis satu-satu nomornya. Jadi kita bisa aja blok semua selnya. Ini kita pilih kayak tadi, tahan mouse-nya terus geser sampai sini. Nah, terus di sini kan ada bulatan biru nih di bagian kanan bawah. Klik. Nah, ini kan mouse kita jadi tanda plus gitu kan. Nah, ini kita klik, terus kita tarik aja ke bawah.
Nah, udah deh, langsung dia isi nomornya sendiri. Jadi kita nggak perlu capek-capek satu-satu ngetikin nomornya gitu. Kalau misalkan kita lagi tulis nama, misalnya nama pertama Astrid, terus nama kedua siapa, nama ketiga siapa, dan seterusnya gitu ya. Terus ternyata kita ada kelupaan nih input satu data gitu. Sebenarnya bisa aja kita pindahin datanya manual, copy paste, tapi di spreadsheet ini kita bisa langsung aja tambahin row atau kolom baru gitu. Jadi kalau misalkan kita keselip, ya udah kita tambahin aja insert one row below. Nah, udah deh. Di sini kita jadi dapat baris baru. Kalau misalkan kolom gimana caranya? Kita klik di kolomnya sini, terus insert. Kita maunya di kiri apa di kanan? Left tuh di kiri, right itu di kanan. Misalnya aku mau tambahinnya di kiri nih, ya udah pilih yang left. Nah, sekarang udah ada satu kolom tambahan. Itu cara nambahin baris di spreadsheet. Next, kita akan bahas gimana caranya ngubah ukuran baris atau kolom. Kadang-kadang kalau misalkan kita tulis data, misalnya namanya panjang nih. Namanya panjang, jadi nggak muat buat ada di sini. Jadi dia keluar dari selnya. Nah, ini gimana? Kita bisa ubah aja ukuran dari kolomnya. Cara ngubahnya gimana? Kita hover atau kita arahin mouse kita ke bagian yang ada hurufnya di samping kanannya sini sampai ada garis 2 gitu. Terus kita klik, terus kita tarik aja sampai ukuran yang kita mau. Nah, ini kan dia udah tambah lebar nih. Kalau misalkan kurang lebar ya udah kita lebarin, kalau kegedean ya udah kita kecilin gitu. Nah, baris juga sama. Kalau misalkan kita mau ubah ukuran barisnya, kita arahin mouse kita ke bagian baris yang ada angkanya ini sampai ada 2 garis. Terus kita klik dan tarik sampai kita dapet ukuran baris yang kita mau. Gitu, gampang kan? Sampai sini dulu kali ya pembahasan kita di part kali ini. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan, komen di bawah ya. Sampai ketemu di part selanjutnya. Bye-bye.